Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Jadi memang dalam hidup ini kalau kita kalah, paling gampang itu menyalahkan orang lain. Hal ini terlihat dari pernyataan M. Taufik, salah seorang pengacara Roy Suryo juga ini ya, dengan TIPA. Di mana kita tahu bahwa gugatan terhadap ijazah Pak Jokowi di mana-mana kalah, sahabat. Dan apa yang terjadi, yang disalahkan adalah Pak Prabowo. Jadi ketika mereka kalah di mana-mana dalam berpengadilan, presidenlah yang disuruh mundur. Saya langsung teringat bahwa ada peristiwa yang sama ketika AHY maju menjadi calon wakil presiden ya. Dan ketika gagal jadi cawapres, istana yang dituduh main curang waktu itu kan masih Jokowi yang menjadi presiden. Saya menyebutnya sebenarnya bahwa apa yang dilakukan oleh M. Taufik ini baik oleh pihak AHY kala itu yang diwakilkan ke Pak SBY. Ini adalah merupakan mentalitas pecundang politik yang dibungkus teriakan moral. Dan dalam video kali ini kita akan membongkar dua peristiwa tersebut, di mana saya melihatnya satu pola yang sama-sama busuknya, kalah total tapi tidak mau mengaku bahwa dia kalah. Justru yang dia lakukan adalah menyalahkan pemimpin di negeri ini yang dianggap berpihak dan mencampuri urusan-urusan yang tidak seharusnya dicampuri oleh seorang pemimpin. Ini coba kita cek videonya satu persatu, sahabat ya. Prabowo itu udah capek, mundur aja Pak. Anda nangkep Silvister aja nggak bisa, apalagi nyelekan ijazah. Saya sudah nggak percaya sama Pak Prabowo. Di dalam videonya itu omon-omon. Taufik minta Prabowo mundur. Pak Prabowo itu udah capek, mundur aja Pak. Anda nangkep Silvister aja nggak bisa, apalagi nyelekan ijazah. Saya sudah nggak percaya sama Pak Prabowo. Di dalam videonya itu omon-omon. Tanya, sekali lagi informasi, semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar, yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa. Katanya ada dalangnya. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Itu istana. Paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi, paling enak itu. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi, presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Nah, urusannya apa? Jadi ketika gugatan ijazah Jokowi runtuh satu persatu di setiap pengadilan yang mereka tempati mendaftar, sahabat, yang disalahkan itu kasihan sekali, yaitu Pak Prabowo. Seolah bahwa hakim ini melakukan putusan itu karena ketakutan, atau mereka menuding seolah-olah bahwa sistem ini sudah busuk. Padahal sebenarnya ia membuat mereka kalah karena buktinya nihil dan argumennya itu kosong, melompong. Tapi inilah tabiat manusia-manusia kardus ya. Ketika kalah, bukannya mengevaluasi diri, kenapa buktinya ditolak, kenapa dalil yang dia keluarkan mental semua, kenapa pengadilan tidak percaya kepada mereka. Seperti yang dipertontonkan dalam video itu, M. Taufik justru ngamuk-ngamuk menyalahkan Pak Prabowo. Apa hubungannya dengan Pak Prabowo? Bahkan secara lantang mengatakan bahwa sebaiknya Pak Prabowo mundur saja. Jadi seolah kegagalan mereka semua dalam menggugat Pak Jokowi itu dosa Prabowo. Ini adalah logika paling rusak dalam sejarah peradilan kita, sahabat. Kalah di meja hukum, balas dendam di panggung politik. Pertanyaan sederhana, tapi saya kira ini menjadi reflektif ya buat kita semua.
Apa hubungannya kira-kira Pak Prabowo dengan bukti ijazah Jokowi? Kan itu yang menjadi pertanyaan kecil. Kalau orang cerdas pasti akan menjawab bahwa hubungannya tidak ada. Nol alias kosong. Yang ada hanyalah ego. Malu yang tak tertahankan lalu mencari kambing hitam. Itu yang terjadi pada M. Taufik itu, sahabat. Jadi apa-apa yang disalahkan adalah Pak Prabowo. Menganggap mungkin Pak Prabowo mengintervensi lembaga peradilan. Nah, persis ceritanya dulu. Tapi ini dalam konteks politik ya, ketika AHY gagal menjadi cawapres, tiba-tiba muncul Pak SBY dengan wajah memelas, menyalah-nyalahkan orang. Ada kekuatan besar di belakang yang bermain yang membuat AHY tidak bisa maju menjadi cawapres. Padahal kita tahu persis waktu itu bahwa tidak ada keputusan MK yang melarang AHY untuk maju. Tidak ada aturan yang dilanggar, tidak ada kudeta politik. Yang ada itu AHY sebenarnya, Partai Demokrat gagal membangun negosiasi politik terhadap kelompok yang mendukung Anies Baswedan. Akhirnya waktu itu kan Anies Baswedan memilih Caimin menjadi cawapres. Tapi apa yang saya mau sampaikan melalui kedua video ini, bahwa memang di dalam diri manusia banyak orang yang tidak bisa menerima yang namanya kekalahan, lalu sekonyong-konyong menyalahkan orang lain, seperti M. Taufik yang menyalahkan Pak Prabowo dan SBY yang terkesan menyalahkan istana atau Pak Jokowi kala itu. Ya, sekelas Pak SBY saja memakai jurus-jurus seperti ini, apalagi yang lain-lain toh yang bukan mantan presiden seperti M. Taufik ini dan Rois Panci CS. Makanya saya bisa menggambarkan ke depannya 2029 kalau masih pola ini yang dipakai oleh SBY, sahabat, dia tidak akan mampu mendorong AHY menjadi cawapres, apalagi capres ya. Karena apa? Setiap dia mengalami kegagalan, dia melakukan playing victim dan menyalahkan orang lain. Betul-betul dua kasus di dalam video yang saya cuplikan di atas itu bertemu di satu titik yang sangat menjijikkan, sahabat. Jadi ketika kalah gampang langsung salahkan presiden. Ketika bukti kalah ya narasinya konspirasi. Logika ambruk ya teriakannya seolah-olah bermoral. Makanya saya bilang yang begini-begini bukan perlawanan rakyat, ini drama elit gagal. Ciri-cirinya selalu sama. Tidak siap kalah, tidak mau introspeksi diri, merasa paling benar, menganggap kekalahan sebagai kejahatan orang lain. Ini saya kira bukanlah keberanian, tapi ini adalah ketakutan menghadapi kenyataan hidup, sahabat. Inilah yang dipertontonkan oleh M. Taufik dan SBY di masa lalu. Padahal kalau kita mau menyimpulkan ya, sebenarnya gugatan ijazah ini kalah karena buktinya payah, bukan karena Pak Prabowo. Sama ketika AHY gagal jadi cawapres, itu karena politik yang tak berpihak, bukan karena Jokowi licik. Nah, dalam negara hukum dan demokrasi, yang kalah terhormat itu diam dan belajar. Yang kalah memalukan itu berteriak lalu menyalahkan orang lain. Tapi catatannya, sahabat, satu hal yang pasti, orang yang tidak siap kalah itu tidak layak bicara tentang keadilan sebenarnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.